Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. My name Afrizal Setyonugroho from Prodi English Education Semester 4 with name 122240401, and in here I will tell you all about phonetic and phonology. Jadi di sini dikarenakan rulesnya boleh memakai bahasa Indonesia, jadi saya memilih memakai bahasa Indonesia karena menurut saya lebih lancar. Jadi apa sih fonetik itu, apa sih fonologi itu? Pertama, fonetik itu adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dan ilmu yang mempelajari bunyi atau bunyi ujaran atau bunyi bahasa. Wait, is it trying in behind home? In behind my home. That's finished. Jadi fonetik itu ilmu yang mempelajari ujaran atau bunyi bahasa yang fonetik ini tuh berfokus pada produksi bunyi itu dikirimkan dan didengar dalam fonetik. Kita mempelajari bagaimana mulut, lidah, bibir, pita suara bekerja sama dalam menghasilkan bunyi. Dan apa sih fonologi itu? Fonologi adalah ilmu yang mempelajari sistem dan pola bunyi bahasa. Fonologi ini tuh lebih membahas bagaimana bunyi berfungsi untuk membedakan makna dalam suatu bahasa itu tersebut. Next, perbedaan fonetik dan fonologi. Kalau bisa dibilang fonetik itu lebih mempelajari produksi fisik bunyi bahasa, sedangkan fonologi mempelajari fungsi dan pola bunyi dalam komunikasi bahasa. Contohnya kata pat and bat, pat and bat memiliki arti yang berbeda karena bunyi P dan B. Sedangkan secara fonetik kedua bunyi diproduksi dengan cara yang berbeda. Secara fonologis, perbedaan bunyi tersebut menyebabkan perubahan makna kata pat and bat. Jadi terdengar sama pat and bat. Jadi secara fonetik itu kedua bunyi tersebut itu berbeda. Secara fonologis juga perbedaan bunyi tersebut itu menyebabkan perubahan makna kata. Jadi agak simpang siur dari telinga kita karena kita harus lebih mendengarkannya lagi supaya tidak salah. Terus pentingnya fonetik dan fonologi itu karena menurut in my opinion pentingnya itu dalam pembelajaran karena membantu meningkatkan kemampuan pengucapan, kemampuan mendengar, dan ketepatan kita mengkomunikasikannya. And the next, jadi di sini ada bagian yang kedua, anatomi bunyi ucapan. Yang pertama tuh bibir atau bilabial. Jadi bunyi bilabial dihasilkan dengan menggunakan bibir atas dan bibir bawah. Keduanya saling bertemu saat menghasilkan bunyi. Contoh, bunyi P, B, M. Coba kita P, B, M. Coba kita kalau misalkan mau ngomong pendidikan. Coba kita bisa nggak ngomong pendidikan tapi bibirnya bibir atas dan bawah tidak saling bertemu. Pendidikan tuh tidak bisa karena ini tuh bunyi yang dari bilabial, jadi bibir atas dan bawah harus bertemu. Pendidikan. Seperti dengan contoh yang lain B dan M. B besar. Coba kalau tidak nempel bibirnya ya. Besar. Terus M. Mobil. Dalam bahasa Inggris P, misalkan P apa ya? Pronunciation. B, big. Weak. Jadi harus nempel big. M. Misalkan
morfologi. Nah, itu tidak bisa, jadi harus nempel bibir atas dan bibir bawah. Morfologi. Nah, the next labiodental. Jadi di sini tuh bunyi labiodental itu bunyi yang dihasilkan ketika bibir bawah menyentuh gigi atas. Contoh F, V, F, V, F, V. Jadi V, V, F, V, F dan V. V misalkan fan and fun, like that. And the third lingua dental. Jadi tuh bunyi yang dihasilkan ketika ujung lidah menyentuh atau berada di gigi atas dan bawah. Contohnya o, gitu. Jadi si bibir harus nempel ke bagian gigi atas atau bawah, gitu. And the next alveolar. Alveolar itu bunyi yang dihasilkan dari bagian depan lidah menyentuh alveolar yang berada di belakang gigi atas. T, D, S, Z, N. Jadi gimana ya? Ini di depan lidah menyentuh punggung alveolar di dalam. Jadi kayak Z, N, T, D gitu. And the five langit keras tau palatal. Bunyi ini tuh bunyi yang dihasilkan ketika lidah mendekati atau hampir menyentuh langit keras. Contohnya J, yes, masuk ke belakang. And the six velum atau langit lunak. Jadi bunyi velar yang dihasilkan ketika bagian belakang lidah menyentuh velum atau langit lunak. Langit kan ada yang lunak dan ada yang keras. Ini di bagian yang lunaknya. Misalkan K, G, atau bisa. Jadi kayak C. Tapi dalam bahasa Inggris C kan bisa diartikan kayak K juga, kayak cat, jadi cat, kucing. Cat. Nah, jadi si bagian belakang lidah menyentuh velum langit lunak ini. Cat. Go. And the seven last uvula and glottis. Jadi sini tuh glottis tuh antara pita suara di ruang pita suara. Jadi suara kita tuh di antara ruang pita suara di sini. Bisa dibilang kalau yang di laki-laki itu di daerah jakun, di bawah jakun di sini. Di sini kan jakun di sini. Jadi tuh kayak bunyi house rumah. Jadi di sini tuh lebih ada penekanan juga. House ya, bukan house. Oke. Sini ada bagian yang ketiga, artikulasi konsonan. Jadi bunyi konsonan itu bisa dalam bahasa Inggris itu bisa diklasifikasikan berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu yang pertama tuh tempat artikulasi, cara artikulasi, and the last voicing atau getaran pita suara. Next, tempat artikulasi. Jadi tempat itu menunjukkan di mana bunyi dihasilkan dalam saluran vokal. Contoh di dalam kayak yang tadi sebelum yang tadi saya bahas. Yang pertama bilabial kayak P, B bagian atas dan bawah bibir menyatu, P, N, B. Terus dental, E dan E. Jadi itu ya bagian ini ke sini. Terus alveolar yang tadi, yang langit lidah yang lunak. Jadi kayak T, D. Jadi bagian ujung lidah kita ke belakang gigi, tapi tidak persis di belakang giginya, ada gap ruang di sini sedikit. T, N, D.
And terus juga ada velar. Velar tuh kayak yang tadi, belakang lidah, ini ke dalam sini kayak K and G. K tadi kayak yang saya sebut tadi, contoh yang tadi bawakan. K itu kayak C dalam bahasa Inggris, cat, kucing, cat. Terus G, go, 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 go. Coba kalian perhatikan, go, go. And the next cara artikulasinya. Jadi di sini tuh bagaimana menjelaskan aliran udara diatur saat menghasilkan bunyi. Contohnya bunyi letupan atau stop. P, B, T, D. P kayak point, B big, T try, D down. Kayak bunyi gesekan, fraktif. Jadi kayak V. Sini hurufnya ada V, F, S, Z. Terus contoh yang ketiga, bunyi sengau atau bunyi nasalnya M, N, eng. Seperti sama-sama tapi kita harus lebih detail mendengarkannya. Terus yang ketiga, voicing atau getaran pita suara. Voicing menunjukkan apakah pita suara bergetar atau tidak dalam menghasilkan bunyi. Contoh, bunyinya tidak bersuara, P, T, K. Jadi pita suara tidak bergetar. Coba kalian coba P sambil pegang ini, P, T, K. Mungkin ada getaran, tapi minimal banget, sedikit banget. Coba kita bandingkan dengan B, D, G. B, D, G. Coba kita pakai kalimat P, peran, T, peran, T, TikTok, K, cat. Jadi tidak ada getaran. Mungkin ada getaran tapi sedikit. Coba kita bandingkan dengan B, D, G. B, D, G. Coba kalian pegang B, D, G. B, big, lebih bergetar. D, dream, mimpi, dream, lebih bergetar lagi. G, gone, lebih bergetar kan? Terus di sini ada klasifikasi vokal. Jadi apa sih klasifikasi vokal itu? Jadi bunyi vokal yang dihasilkan tanpa hambatan penuh pada aliran udara. Terus juga bunyi vokal yang diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah atau bentuk bibir. Yang pertama ada monoftong. Monoftong adalah bunyi vokal yang posisi mulutnya stabil, kayak I pada kata sheep, pada kata domba, I, sheep. Jadi itu kayak sheep lebih stabil gitu. Terus kayak kepada cat like that. Terus yang kedua ada diftong. Diftong tuh bunyi vokal yang bergerak dari satu posisi vokal ke posisi lainnya. Contoh, gimana ya? A sama I pada kata my. Terus gerakan mulut tuh lebih terlihat jelas, my. Yang tadi kan yang apa tuh? Monoftong tuh kayak perlahan gitu. Kalau ini tuh lebih tidak jelas kayak my. Kan kayak tadi monoftong, sheep tuh kayak perlahan kan. Tapi kalau ini tuh lebih terlihat jelas. And terus contoh selanjutnya kayak E dan I. A dan I. Jadi kayak say, I say you are handsome, I say you are beautiful, like that.
And the next, Trif tif tif tiftong. Tiftong adalah bunyi gabungan, bunyi vokal yang diucapkan secara berurutan dalam satu suku kata. Contohnya kayak apa ya? Wait. A pada kata a pada kata hour. Coba ya, ini tuh perlahan lagi sih. Hour, jam. Kayak I still waiting you until 1 hour. Terus ada juga a i e kayak fire, like game online Free Fire. I playing Free Fire with Putra, like that. Okay, I think that's all for me. Jadi dari setiap materi-materi yang saya sampaikan tadi, semuanya itu menurut saya ini tuh kayak kita tuh lebih diperjelas dalam mengucapkan suatu hal, pronunciation, dan kita lebih mendengarkannya juga. Jadi poin yang saya dapat dalam materi ini, in my opinion, kita di sini lebih dilatih untuk mengucapkan spelling, pronunciation, speaking, and listening. Jadi di sini menurut saya reading tidak terlalu dibutuhkan tapi tidak terlalu. Lebih dibutuhkannya spelling, speaking, pronunciation, listening. Kesimpulan fonetik dan fonologi ini, saya memahami bagaimana bunyi diproduksi dalam komunikasi dengan mempelajari organ bicara, artikulasi konsonan, terus kayak klasifikasi vokal. Terus apa sih manfaat materi ini untuk kita dapat meningkatkan kemampuan pengucapan komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi kita lebih mahir walaupun kita mendengarkan aksen British or American yang bagi kita orang Indonesia itu pengucapan mereka itu too fast. Jadi kita tuh harus diulang-ulang lagi. Kalau misalkan kita mendengarkan audio ada orang berbicara pakai bahasa Inggris, menurut kita itu misalkan I still waiting you until 1 hour. Nah, jadi kita tuh kayak terlambat gitu menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Jadi kita lebih peka sama spelling yang mereka ucapkan, jadi kita tidak tertinggal lagi. I think that all for me. I say thank you for your attention, and I'm sorry if I make a mistake. See you.